Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar. Terima kasih masih terus setia mendengarkan siaran kami maksudnya melalui streaming di voinews.id atau juga aplikasi RRI Playgo. Ya pendengar, saat ini saya sudah tersambung nih dengan salah satu sahabat pelajar Indonesia di Kanada dengan Ketua Permika Livia Jonathan ya. Kita bakalan ngobrol nih tentang studi di Kanada. Mungkin ada sebagian dari Anda yang tertarik ya untuk belajar ke Kanada. Dan sudah tersambung melalui Zoom. Jadi kita sapa saja ya Mbak Livia Jonathan. Halo, selamat siang waktu Jakarta Mbak Livia. Halo, selamat siang Mbak. Di Kanada saat ini pukul berapa Mbak Livia? Sekarang setengah 10 malam kira-kira 9.33 ya. Sekitar beda 15 jam. Oh ya ampun, jadi Jakarta dulu ya? Iya, jadi 9.33 malam tanggal 3 Januari. Jadi kemarin nih Mas Ian. Oh ya, sekarang sudah tanggal 4 nih di Jakarta ya. Jadi ternyata jauh juga ya perbedaan waktu kita. Betul. Dan terima kasih Mbak Livia ya sudah mau ngobrol nih dengan kami Voice of Indonesia ya di sela-sela waktu studinya nih. Wah, kehormatan sih buat saya dan bisa mewakili Permika juga di sini untuk bisa berbagi informasi belajar di Kanada. Kabarnya gimana nih Mbak Livia, sehat ya? Sehat-sehat baik. Selamat tahun baru Mbak, apa kabar? Selamat tahun baru juga. Terima kasih, saya juga sehat. Lalu di sana sendiri sedang libur musim dingin kali ya Mbak Livia ya? Ya benar, jadi kira-kira sekolah mulai Senin minggu depan lah, sekitar tanggal 9 gitu. Nggak jauh beda juga ya sama di Indonesia, sudah mulai kembali sekolah tanggal 9 minggu depan ya. Bisa cerita Mbak Livia di Kanada ini ambil studi apa? Terus ini untuk strata 1 atau untuk magister? Oke, aku di Kanada mengambil strata 1 masihan di University of British Columbia. Jurusannya Data Science dan minor yaitu seperti double degree tapi nggak dapat degree-nya gitu. Jadi minor economics gitu. Oke, dan ini tahun keberapa di sana? Ini kebetulan tahun terakhir lagi mengerjakan tesis untuk lulusan S1 nih. Wah, luar biasa sekali, ini lagi sibuk-sibuknya nih ya, berarti ya. Terus ini gimana nih ceritanya akhirnya Mbak Lydia bisa studi nih di Kanada? Ini beasiswa atau program atau mandiri nih Mbak? Pertama kali masuknya secara mandiri, tapi kemudian kalau misalkan di Kanada itu sistemnya begini. Ada dua, mungkin masuk dengan beasiswa atau masuk dengan mandiri, tapi kemudian jika nilainya mencapai standar tertentu yang memasuki standar mereka itu diberikan beasiswa gitu. Jadi aku setelah tahun pertama itu udah dengan beasiswa gitu. Oke, jadi tapi awalnya mandiri ya? Ya, masuknya mandiri, tapi kemudian dengan nilai tertentu diberikan beasiswa gitu. Nah, beasiswanya dan nilainya tuh biasa bergantung dari university masing-masing gitu. Kalau yang Mbak Livia sendiri dapatkan ini beasiswanya apa? Full beasiswa atau gimana? Setiap tahun sih dapat macam-macam ya. Jadi dari berbagai sumber lain-lain nih. Jadi nggak sampai 100% sih emang masih. Karena sebagai international student kan biayanya sedikit lebih berbeda ya dari yang domestik gitu. Jadi belum sampai full 100%, tapi udah lumayan nih sekitar 10-20%. Dan aku juga pernah mendapatkan beasiswa untuk research. Jadi diberikan kesempatan untuk melakukan research dengan biaya yang diberikan juga dan akunya sendiri dapat stipend gitu. Oke. Wah, ini lumayan banget ya. Lumayan banget, apalagi untuk
mahasiswa nih kayak kita kan butuh banyak opportunity nih, dan itu diberikan secara gratis gitu. Dan ekstra ada uang jajannya nih gitu. Wah, kayaknya yang penting ekstranya ini ya. Ya betul. Karena lumayan lah, apalagi di Kanada kan tentu biaya hidupnya sendiri nggak murah ya Mbak ya. Ya betul betul. Mm-mm. Lalu untuk teman-teman nih, teman-teman di luar sana, para pendengar Voice of Indonesia yang kalau tertarik untuk studi di Kanada nih, apa nih step awal yang harus dilakukan? Pasti sih sama ya, kebanyakan sama negara-negara lain nih, requirement bahasa Inggris, entah IELTS atau TOEFL. Kemudian kalau di Kanada beda ya, mungkin dari kalau misalkan di US gitu kan ada penyetaraan ujian yang harus diambil. Nah, kalau di Kanada itu cuman perlu bahasa Inggris itu satu. Yang kedua, nilai dari sekolah sebelumnya. Misalkan kalau melakukan strata satu ya berarti rapor dari SMA. Tapi kalau misalkan untuk magister atau PhD gitu, perlunya mungkin transkrip dari atau ijazah dari strata satunya gitu. Itu sih kurang lebih, dan paling mengisi application form dan esai gitu. Tapi memang apakah banyak Mbak universitas-universitas di Kanada sendiri yang menyediakan beasiswa? Oh, banyak banyak banget. Kebetulan tahun ini dari Indonesia sendiri ada beasiswa baru kan untuk teman-teman strata yang mau masuk strata satu. Kan kalau dulu adanya LPDP aja nih, yang untuk magister ataupun lanjutannya kan. Nah, kebetulan tahun ini itu ada beasiswa baru yang disebut Beasiswa Indonesia Maju dari pemerintah Indonesia untuk teman-teman SMA yang mau lanjut strata satu di luar negeri. Nah, kebetulan itu di full selama 4 tahun beasiswanya. Plus uang jajan juga katanya nih. Jadi benar-benar udah all in, dan kebetulan tahun ini di Kanada sendiri jadi di Kanada itu ada East, ada Central, dan ada West area gitu. Nah, kebetulan aku di West, dan di West sendiri itu ada sekitar lebih dari 60 anak dari Indonesia yang mendapatkan beasiswa Indonesia Maju ini untuk studi di Kanada gitu. Di cover sama full 4 tahun gitu. Wow, luar Nah, biasa ya. iya lainnya juga ada ISMA ya, yang dari teman-teman yang cuman mungkin untuk 1 semester studi. Jadi seperti exchange gitu ya, tapi dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Dan juga ada beasiswa dari pemerintah Kanada sendiri. Kebetulan ada satu teman dari Indonesia, dari ITS kebetulan, itu semester lalu exchange selama 1 semester ke Kanada juga untuk ke universitiku sih. Aku nggak tahu secara Kanada secara luas, tapi ke universitiku ada satu yang memang dibiayai oleh pemerintah Kanada itu sendiri. Jadi memang banyak banget beasiswa dan pilihan-pilihan yang bisa diekspor sama teman-teman untuk mau studi di Kanada gitu. Kalau tadi kan kebanyakan beasiswa dari Indonesia ya, kayak LPDP Indonesia Maju. Kalau dari pemerintah Kanada sendiri yang full full beasiswa itu ada nggak sih Mbak? Kalau full selama 4 tahun rasanya belum. Kalau dari pemerintah Kanada sendiri. Biasanya itu partial gitu ya, nggak 100% gitu. Ada yang 50% gitu, ada yang 60% gitu. Tapi itu sudah cukup lumayan ya kalau dapat Membantu sih. 60 sampai 50%. Itu sangat membantu ya. Lalu selain tadi yang Mbak ceritakan mempersiapkan ya administrasi seperti bahasa Inggris itu untuk kuliah di sana, apalagi nih yang harus dipersiapkan? Mungkin mental juga kali ya, karena harus jauh dari keluarga. Betul. Kalau secara yang tertulis sederhana kok. Kalau Kanada itu cuman butuh ya Inggris, rapot dari sekolah sebelumnya atau transkrip, ijazah dan lain-lain. Kemudian ya mengisi application form itu aja. Tapi kalau misalkan secara hal-hal yang nggak tertulis nih, paling menyiapkan mental karena satu perbedaan jam yang jauh nih sama keluarga. Jadi kalau misalkan emang terbiasa buat cerita apa-apa sama keluarga in real time, ini udah pasti nggak kejawab gitu ya. Chat juga nggak bakal dijawab sesuai tepat waktu gitu. Jadi kalau emang ada waktu-waktu di mana harus membuat keputusan yang time sensitif nih, nggak bisa juga nih bergantung ke keluarga karena ya beda 15 jam, atau bergantung ke temen bahkan yang ada di Indonesia, susah nih beda waktunya. Jadi memang membutuhkan kesiapan mental supaya bisa
eh, membuat keputusan yang secara time sensitif tanpa minta pertimbangan dari teman-teman mungkin di Indonesia Hmm. gitu. Dan ya sih itu paling beratnya beda jam itu sih, 15 jam lumayan. Lumayan ya. Kalau dari segi makanan atau culture masyarakatnya sendiri nggak terlalu ini ya, sulit untuk beradaptasi ya. Kalau dari sisi culture, makanan ya terutama kok soal ke orang Indonesia sih nomor satu soal makanan ya sebenarnya. Eh di Kanada sendiri komunitas orang Indonesia tuh cukup besar gitu, banyak banget restoran-restoran Indonesia atau bahkan simply ibu-ibu yang emang jualan nih makanan-makanan Indonesia tuh Hmm. banyak banget dan di sini kan ada konsulat jenderal Republik Indonesia, ada juga Kedutaan Besar Republik Indonesia yang sering banget mengadakan acara-acara. Hmm. Jadi ya itu banyak tuh makanan Indonesia juga dan banyak banget komunitas atau kelompok-kelompok seperti Persatuan Masyarakat Indonesia atau mungkin kelompok-kelompok keagamaan juga yang khusus untuk orang Indonesia itu banyak gitu. Jadi kalau di Indonesia, kalau di Kanada sendiri komunitas Indonesia itu sangat banyak dan sangat dekat satu dengan yang lain Oke. gitu. Kalau Mbak Livia sendiri tinggal di mana? Di dorm atau di sewa apartemen atau? Kebetulan dorm kalau di Kanada itu yang sebagian besar yang mungkin yang pasti dapat itu ada anak-anak yang baru datang Oke. dan itu cuma dikasih 1 tahun karena memang kapasitasnya nggak cukup banyak gitu dan dengan jumlah mahasiswa yang bertambah setiap tahunnya nih semakin nggak memumpuni gitu walaupun dibangun setiap tahun nih gedung-gedung baru untuk dorm itu nggak memumpuni jadi di tahun kedua dan seterusnya itu kayak semacam menang lotre gitu ya belum tentu dapat jadi emang benar-benar diundi daftar bisa boleh daftar mau berkali-kali daftar boleh tapi itu semacam diundi gitu siapa yang Hmm. dapat gitu jadi benar-benar berdasarkan keberuntungan kalau untuk stay di dorm. Tapi apartemen sekarang aku tinggal di apartemen studio gitu yang sekitar 10-15 menit jalan kaki gitu. Jadi di daerah universitinya itu banyak banget gedung-gedung apartemen yang bisa studio kalau mau sendirian atau bisa juga yang 2 atau 3 kamar yang mau share sama temen-temennya gitu. Dan eh, kalau di apartemen tuh mungkin lebih murah sih sebenarnya dibanding di dorm sebetulnya. Oh, Karena kalau di dorm di Kanada itu dipaketkan dengan makan. Jadi makan oke. udah nggak perlu mikir gitu, makan udah ada gitu. Sedangkan kalau misalnya di apartemen kan cuman dia tempatnya aja gitu, dan udah include biasanya. Nah, eh untuk makannya kalau misalnya di apartemen ya bisa masak, bisa delivery. Kalau delivery mahal sih, tapi kalau bisa beli di university gitu oke juga gitu. Dibungkus gitu ya dari kampus ya. Ya, tapi lebih hemat kalau masak sih Oke. sebenarnya. Oh, jadi sehari-hari Mbak Livia masak nih ya. Iya, Berarti makin jago nih masakannya ya. pinter berimprovisasi sih. Sisa apa di kulkas, apa yang mau expired nih harus cepat-cepat dimasak. Diangetin gitu ya. Ya, jadi memang skill-skill yang dulunya nggak punya jadi bertambah ya ketika kita merantau ya. Betul, betul, betul banget itu. Ya, lalu banyak juga kalau teman-teman pelajar Indonesia yang studi di Eropa atau daerah Amerika, Kanada ini juga mengeluhkan soal cuaca nih. Gimana kalau Mbak Livia sendiri? Oke, di Kanada itu emang dinginnya sangat ekstrim ya katanya orang-orang. Tapi di daerah West itu menurut data juga itu yang paling hangat gitu di Kanada. Tapi kebetulan di kotaku sendiri selama winter itu bisa mencapai -20, -30 derajat Celcius gitu. Jadi ya itu, tapi itu termasuk hangat dan akhir-akhir ini memang banyak storm ya, winter storm gitu, snowstorm. Jadi emang eh, banyak hal yang chaos lah gitu, banyak kecelakaan, banyak eh, pesawat penerbangan tuh semua berantakan gitu. Tapi itu jarang banget. Sebelum-sebelumnya juga nggak setiap tahun itu terjadi gitu. Dan dingin sih dingin, snow snow. Tapi ya
baik lagi kita orang Indonesia seneng juga ya ketemu snow gitu, main-main, bikin Bola snowman dan bola lain-lain. salju ya. Ya. Tapi untuk lainnya seperti summer, sebenarnya musim panas tuh lebih panas lagi daripada Indonesia karena cenderung kering udaranya. Kalau di Indonesia mungkin masih ada kelembapannya gitu. Tapi tetap menyenangkan karena ya 1 tahun ada 4 musim yang nggak kerasa sebentar-sebentar udah berubah gitu musimnya. Jadi ada variasi cuaca gitu ya. Ya benar, jadi nggak Dan bosan. Tapi ya dan dalam perubahan cuaca itu kalau di Kanada sebagian besar memberi eh, vaksin influenza secara gratis. Jadi oke. dalam musim pancaroba nih nggak khawatir untuk flu-flu. Iya. Dan kalau cuaca berubah kan juga pakaian, mode dan segala macam juga jadi berubah ya. Ya betul betul. Jadi bisa mix and match baju-baju gitu. Iya betul itu. Seru juga ya. Lalu apa nih? Apa suka dukanya belajar dan jauh dari keluarga nih, apalagi di Kanada nih, Mbak Livia? Mulai dari dukanya kali ya. Kalau dukanya itu sih jauh ya dari keluarga. Jadi kalau misalkan jauh dari keluarga, dari teman di Indonesia, jadi kalau misalkan ada eh keputusan yang pengen dibuat dan time sensitif nih, buru-buru, urgent, nggak bisa nanya, nggak bisa minta perspektif dari orang tua atau dari saudara atau dari teman gitu. eh Selain itu paling kadang Kak tetap kangen sama makanan Indonesia atau kangen sama murahnya di Indonesia nih. Kadang nasi pecel di Indonesia 15.000, 20.000 dapat, tapi kalau misalnya di sana mungkin 10-15 dolar gitu. Jadi mungkin kadang kangen juga ya sama murahnya di Indonesia. Kemudian kesimplisitian nih di Indonesia banyak ada GoFood, ada GoSend gitu ya. Kalau misalkan eh, di sana itu agak mahal biaya kirim makanan delivery makanan kayak di Indonesia gitu. Ya intinya kangen kemurahan di Indonesia aja sih. Kangen Ya, kemurahan dan kehangatan dan keramahan orang Indonesia ya. betul, betul, betul. Iya, dan kehangatan tuh benar sih. Soalnya kan kalau di Indonesia banyak nih yang saling membantu. Sedangkan kalau Mm-mm. misalkan di sana lebih individualistis orangnya gitu. Selain itu, kalau dari sukanya pasti yang pertama punya teman-teman baru, koneksi baru, eh, bisa belajar dari berbagai perspektif dari teman-teman yang dari background atau adat yang berbeda gitu. Jadi kita belajar untuk menghargai, belajar untuk toleransi dengan perbedaan eh, kultur itu dan juga ini sih sukanya yang pasti banyak hal-hal yang unexpected nih. Jadi misalkan belajar skill-skill baru yang nggak kepikiran sebelumnya kalau ini tuh kita bisa gitu. Kita di push off limits kita yang kita selama ini kita bikin sendiri limit itu gitu sampai kita akhirnya tahu kalau kita bisa lebih gitu. Jadi excited untuk tahu bisa melakukan apa sih lebih lagi apa gitu. Selain itu pasti eh, ini sistem mempelajari sistem pelajaran di negara lain dan jurus apa ya cara mengajar walaupun dengan jurusan yang sama mungkin di Indonesia mungkin cara belajarnya kurikulumnya juga berbeda gitu. Banyak apa ya gimana guru-guru di sana mengajar juga pasti berbeda dengan di sini kan. Dan kayak misal contohnya di sini mungkin masuk ke kelas itu ada absennya gitu. Kalau di sana gurunya nggak peduli mau absen mau nggak absen, pokoknya lulus nggak lulus juga gurunya nggak peduli itu salah sendiri gitu. Jadi itu belajar sangat untuk bertanggung jawab dan disiplin juga sama diri sendiri. Bisa ngontrol diri gitu. Kapan ngerjain tugas, nggak ngerjain tugas karena kalau nggak ngerjain tugas ya gurunya nggak akan nanya mana tugasnya atau dapat nol ya gurunya nggak akan nanya nilainya jelek ya udah gitu jadi semuanya benar-benar diajarin untuk mandiri untuk bertanggung jawab dan ya kontrol diri sendiri gitu kalau misalkan ada tugas ya kerjakan ada ujian ya kerjakan mau datang ke kelas ya harus ya silahkan nggak mau ya nggak apa-apa terserah gitu jadi dengan kebebasan ini memang diberikan tanggung jawab yang lebih gitu. Jadi emang kayaknya lebih banyak sukanya ya, Oh karena itu belajar jelas. hal-hal yang baru dan kemandirian ya.
Iya, betul. dibanding dukanya sendiri ya. Betul, betul. Lalu nanti ini tahun terakhir, kira-kira di bulan apa Mbak untuk wisudanya? April, April, sekitar April Mei. April Mei tahun ini ya? Ya, betul. Wah, semoga sukses ya Mbak Livia ya. Iya. Nanti kalau balik ke tanah air jangan lupa ya datang ke RRI nih Voice of Indonesia. Oh, siap. Ya Mbak Livia terima kasih sudah berbagi banyak hal nih kepada kami Voice of Indonesia dan kepada para pendengar kami, seru banget. Dan kita boleh belajar banyak hal ya, apalagi studi di Kanada sendiri ya, belajar tentang culture dan juga kemandirian ketika studi atau merantau keluar negeri nih ya, keluar dari nyaman kita ya. Iya, betul. Terima kasih Mbak Livia, salam ya untuk teman-teman di sana, sukses selalu dan tetap sehat ya Mbak Livia. Terima kasih. Terima kasih udah mengundang juga. Terima kasih kembali.